Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di Al-Baqarah 113 ya. Temuan yang lalu kita di 112. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Al-ayat. Dalam tafsirnya walamma qadima nasara najran, ayat 113 ini bicara tentang relasi orang Yahudi dan Nasrani ya. Ini Al-Baqarah turun setelah Nabi hijrah ya. Di pertemuan yang lalu ada klaim dari ahlul kitab terkait dengan yang benar adalah mereka. Nah, ini masih melanjutkan diskusi tentang itu ya. Al-Quran merespon ya terkait dengan perdebatan dua ahlul kitab ini. Memang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan Al-Quran. Walamma qadima nasara Najran, dan ketika orang Nasrani Najran itu perbatasan kalau sekarang Saudi Yaman Pak ya. Posisi sekarang di perbatasan antara Saudi Arabia dan negara Yaman. Nah, dulu ada komunitas Nasrani ya di sana. Nasrani Najran ya. Mereka datang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menghadap ke Nabi. Ya. Kemudian atahum ahbarul Yahud. Hampir di saat yang bersamaan, kemudian datang juga ahbarul Yahud. Ya. Ulamanya dari kalangan Yahudi. Jadi hampir bersamaan. Ya. Orang Nasrani menemui Nabi, begitupun dengan orang tokoh-tokoh dari kalangan Yahudi ya. Fatakhasamu. Jadi ketika ketemu di situ lantas mereka saling adu argumen. Takhasamu itu berdebat lah ya. Fid dini, dalam urusan agama. Jadi mereka berdebat sendiri gitu ya. Hatta irtafa'at aswatahum, sampai suaranya pun meninggi ya. Di saling adu argumen. Ya biasa kayak kita ngelihat kalau sidang-sidang termasuk di DPR Pak ya, kalau lagi rame kan biasanya suaranya kenceng. Ini sama dari dulu itu ya. Faqalat lahumul yahud, kemudian orang Yahudi itu berkata kepada orang Nasrani Najran, ma antum ala syai'in minad din, kamu ini nggak tahu apa-apa terkait dengan agama. Sudahlah, nggak usah ngomong lagi masalah agama. Ma antum ala syai'in minad din. Dikatakan demikian waqalatin nasara, maka orang Nasrani pun juga tidak mau kalah dia, karena dituduh demikian, maka dia pun mengatakan hal yang sama. Ma antum ala syai'in minad din, justru kalian ini yang tidak tahu apa-apa, bukan kami gitu ya. Jadi awal mula turunnya ayat waqalatil yahud laisatin nasara ala syai', waqalatin nasara laisatil yahud ala syai' adalah pertemuan antara dua tokoh nih ya, dari Nasrani Najran
dan ahbarul Yahud, tokoh-tokoh Yahudi Madinah, ini yang di Madinah, waktu itu masih ada orang yang beragama Yahudi. Nah, di hadapan Nabi dan mereka saling berdebat dan menuduh satu sama lain ma antum ala syai'in minad din, bahwa masing-masing dikatakan tidak memiliki kompetensi ya membahas terkait dengan agama. Maka turunlah ayat, anzalallahu ta'ala hadhil ayat, turunlah ayat ini, wa qalatil yahud ay yahudul Madinah. Ya, maksudnya di sini adalah al-Yahud, Yahudi Madinah di waktu itu. Ya, dia mengatakan terhadap Nasrani Najran, laisatin nasara ala syai'. Ay amrun ya'taddu bihi minad din. Ya, ini jadi mereka menuduh bahwa orang Nasrani itu tidak tahu urusan masalah agama, itu tidak paham mereka. Nah, ketika dituduh demikian, mereka pun membalas. Nah, ini penafsiran ini merujuk pada qalahu Rafi' bin Harmalah. Bahkan mereka faqafara bi Isa. Orang Yahudi pun berani mengkafirkan Nabi Isa wal Injil, dan menolak terkait dengan Injil. Makanya Al-Qur'an kan tidak menolak kenabian Nabi Isa dan tidak menolak terkait dengan Injil. Sebaliknya waqalatin nasara, ketika dituduh demikian oleh orang Yahudi, orang Nasrani Najran pun berbalik, laisatil yahudu ala syai'. Nah, ini qalahu rajulun min ahli Najran. Jadi akibat dari saling tuduh dan saling klaim ini, kalau orang Yahudi itu mengkafirkan Isa dan tidak mengakui Injil, sebaliknya orang Yahudi pun sama ya. Orang Nasrani pun sama ya. Mereka mengatakan bahwa Musa itu kafir. Musa itu kafir. Wat-Taurah, dan menolak kitab Taurat. Maka di Al-Qur'an itu dua-duanya tetap diakui keberadaannya. Kama akhrajahu Ibnu Jarir an Ibnu Abbas. Ini merujuk pada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya. Kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari. An Ibnu Abbas, yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Ini klaim antara Yahudi dan Nasrani waktu itu di hadapan Rasulnya. Wahum ay al-fariqani yatlunal kitab. Padahal antara orang Yahudi dan Nasrani itu keduanya adalah sama-sama membaca kitab, Alkitab. Maksudnya yang diturunkan kepada mereka gitu ya. Yang diturunkan kepada mereka. Wahum yatlunal kitab al-munazzal alaihim. Ya. Wa yaquluna ma laysa fih. Ya. Dan mereka pun berkata, wa kana haqqa kulli minhum. Ya. Jadi karena saling tuding satu sama lain, ya. Dan masing-masing menuduh ya terkait tadi itu, yang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, yang Nasrani tidak mengakui Nabi Musa, dan itu menjadi perdebatan sengit ya di hadapan Rasulullah. Dan kemudian turun ayat ini, kadzalika ya, kadzalika ya, seperti itu semua, qala alladziina la ya'lamuna. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui kitab Allah ya, kitab Allah juga akan melakukan hal yang sama ya. Artinya mendebatkan sesuatu yang tidak berdasar gitu ya. Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis bahwa baik itu dalam Injil maupun di dalam Taurat itu masing-masing ada ketentuannya ya, bahwa tidak ada pengkafiran satu sama lain. Karena sesungguhnya itu adalah kelanjutan ya. Injil itu kan terusan daripada kelanjutan dari Taurat ya, dan seterusnya. Maka dalam Al-Quran keduanya tadi kita sudah sampaikan, keduanya sama-sama diakuin ya. Sama-sama diakui, sama-sama dibersihkan di dalam Al-Quran dari tudingan-tudingan tadi itu. Nah, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Nah, begitu juga ya, tanggapan yang sama itu juga dikatakan oleh orang-orang yang la ya'lamuna. Maksudnya yang tidak mengetahui kitab, artinya tidak menerima Taurat dan Injil. Maksudnya bangsa Arab ya. Ya, menurut riwayat As-Suddi, hum al-Arab ya.
Alladzina la ya'lamun itu maksudnya adalah orang-orang Arab. Jadi di zaman Nabi seperti dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah, kategori kafir itu lam yakunil ladzina kafaru itu kan ada min ahlil kitab. Jadi sama nih membuktikan itu. Yahudi dan Nasrani dan wal musyrikin. Jadi yang orang-orang Arab nih, yang memang tidak punya kitab suci ya, tidak punya kitab suci. Jadi ada 3 ini. Ada 2 golongan tapi kalau dirinci 3, Yahudi, Nasrani dan musyrikin atau alladzina la ya'lamun. Ya. Nah, mithla qaulihim, mereka pun punya anggapan yang sama. Ya. Nah, karenanya fallahu yahkumu bainahum, maka Allah akan memutus di antara mereka, kaitannya dengan perdebatan tadi. Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Jadi tidak sekarang, Pak. Jadi kalau di zaman Nabi bahkan sampai sekarang masih diperdebatkan, ya memang begitulah adanya gitu ya. Begitulah adanya. Keputusan Allah nanti akan Allah putuskan itu adalah yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa-apa yang mereka perdebatkan ya. Pada mereka yang perdebatkan terkait dengan agama yang diyakini oleh masing-masing. Jadi itu urusan Allah, maksudnya gitu, bukan urusan kita untuk memutus. Itu ranahnya, kalau sudah keyakinan adalah ranahnya Allah. Maka bagi kita tetap kalau kaitannya dengan agama yang kita hormati. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin, maksudnya gitu ya. Nah, Nabi pun tidak intervensi ya kaitannya dengan tadi perdebatan orang Yahudi dan Nasrani. Hanya kemudian turun ayat ini. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Kanu fihi ay minad din. Kan tadi ada polemik ya bahwa masing-masing menuduh ma antum ala syai'in minad din ya, minad din. Nah, maka tafsirnya dikatakan bahwa putusan Allah itu fayuqsimu likulli fariqin minhum minal iqabi alladhi istahaqqah ya. Jadi nanti masing-masing akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka sangkakan atau tuduhkan ya, yang mereka tuduhkan. Artinya dalam riwayat yang lain waqala al-Hasan ay fallahu yakdzibuhum jami'an, Allah akan mendustakan semua persaksian mereka wa yudkhiluhumun nar ya, wa yudkhiluhumun nar, tapi itu di akhirat. Ini adalah penjelasan di 113 ya. Ini terkait dengan tadi ya, perdebatan antara orang Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab ya, kaitannya dengan agama. Ini sama ya. Ini masih munasabatnya dengan ayat 111 yang kemarin itu. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Jadi awalnya karena mereka beranggapan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu kemudian tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu kan angan-angan mereka. Makanya Al-Qur'an menantang waktu itu ya, tunjukkan argumentasinya kalau memang pendapat itu benar ya. Ya, hatu burhanakum. Ya, diminta hujahnya. Ada nggak keterangan itu disebutkan dalam Injil ataupun Taurat atau Injil? Kayak gitu. Kemudian ayat 114, waman adlamu, dan tidak ada yang lebih zalim mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ya, daripada orang yang melarang ya. Daripada orang-orang yang melarang seseorang untuk memasuki masjid ya. Ayyudhkara fiha ismuhu, yang tujuannya adalah untuk salat dan membaca tasbih. Jadi melarang ke masjid itu perbuatan zalim maksudnya. Dan itu lebih zalim lagi gitu ya. Jadi lebih zalim lagi. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkannya ya. Memutus atau menghalanginya. Maka dikatakan ulaika, maka orang-orang yang menghalangi seseorang untuk berangkat ke masjid untuk sholat dan membaca tasbih, ay al-mani'una as-sa'una fi kharabiha tadi.
ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, ya. Ya. Ini di ayat ini yang 114-nya ya. Ini belum selesai. Disebutkan bahwa ay maka yang bagi lahum. Ya. Maksudnya adalah tidaklah bagi mereka ayyadkhulul masajid, ya, memasuki masjid, boleh memasuki masjid illa bi khosyatin wa khudu'in, kecuali dengan khosyah, ya, takut dan khudu', ya, khusyuk maksudnya, ya, tadarru. Nah, waqila makna hadhil jumlah an-nahyi 'anit tamkinil kuffar min ad-dukhulil masjid. Ini pendapat yang lain mengatakan kaitannya dengan ayat wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuh. Ini kaitannya dengan larangan, ya, larangan bagi orang-orang kafir untuk memasuki masjid, Pak, ya, memasuki masjid. Nah, dalam bab ini waqtalafal a'immah fi dzalik. Jadi para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan larangan, boleh nggak sih non muslim masuk ke masjid, gitu, ya. Nah, wajawwazahu Abu Hanifah mutlaqan. Kalau merujuk pada Imam Abu Hanifah, jadi non muslim boleh, Pak, masuk masjid mutlak, ya. Sebaliknya wa mana'ahu Malik mutlaqan. Tapi kalau mazhabnya Maliki, Imam Malik, sebaliknya tidak boleh mutlak. Nah, ini di kalangan para ulama mazhab pun berbeda pendapat, ya. Apakah boleh masuk masjid atau tidak? Tapi kalau merujuk pada pendapat Abu Hanifah, ya boleh-boleh saja. Sementara sebaliknya Imam Malik ini yang menolak mutlak, ya. Wa farraqa Asy-Syafi'i, sementara Imam Asy-Syafi'i itu memberikan catatan, ya. Bainal Masjidil Haram wa ghairu, itu hanya untuk berlaku hanya untuk Masjidil Haram saja. Ya. Antara Masjidil Haram dan selainnya, ya. Kalau yang bukan Masjidil Haram boleh. Itu kalau pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Jadi berada di tengah, ya, moderat, ya, lebih tidak terlalu ekstrim, ya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin annahum Quraisyun kama qila inna hadhil ayah nazalat fi sya'ni musyrikil Arab alladzina mana'u Rasulullah 'anid du'a ila Allah bi Makkah wa alja'uhu ila al-hijrah fasaru mani'ina lahu wa li ashabihi, ya. Ini kalau riwayatnya Ibnu Abu Hatim. Jadi memang begini, kalau tafsir itu biasanya memang ada perbedaan pendapat, ya, dan banyak sekali kalau kita baca terjemahnya pasti, ya, terjemahnya hanya itu, ya. Di terjemahnya dibunyikan gimana, Pak Jisa? 114 tadi. Terjemah 114. Iya. Ya itu. Jadi kalau terjemahnya hanya begitu, Pak. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang seseorang memasuki masjid untuk sholat dan berzikir? Ya mungkin agak beda-beda dikit, ya. Kalau ayatnya hanya disebutkan ayyudhkara fiha ismuh, ya. Ayyudhkara fiha ismuh. Makanya di tafsirnya tadi disebutkan bahwa ini satu di antaranya adalah terkait dengan larangan memasuki masjid bagi non-muslim. Nah, kemudian di riwayat yang lain, tadi Ibnu Abi Hatim mengatakan, sama sumbernya dari Ibnu Abbas, annahum Quraisyun, ini kaitannya dengan suku Quraisy, ya. Sebagaimana sudah dikatakan, inna hadhil ayah nazalat atau nuzilat fi sya'ni musyrikil Arab. Kaitannya dengan musyrikil Arab, orang musyrik dari bangsa Arab, mereka melarang Nabi untuk berdoa di Mekah, ya. Dan kemudian hal ini mendorong Nabi untuk melakukan hijrah, ya. Jadi sudah tidak kondusif, akhirnya melakukan hijrah
ya ke beberapa tempat ya, salah satunya ke Madinah. Bahkan waqad kana As-Siddiq diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu bana masjidan 'inda dari. Beliau membangun masjid sendiri di rumah. Famana'a, kemudian itu dilarang oleh mereka. Ya. Disebutkan juga inna Abu Bakrin radhiyallahu anhu kana lahu mawdi'u shalatin fa kharrabathu Quraisyun lamma hajara. Ini ketika membuat tempat sholat, masjid maksudnya di situ, di rumah, gitu, di rumahnya. Lantas ketika beliau hijrah, tempat itu dihancurkan. Dan ini banyak sekali riwayat kaitannya dengan ayat 114. Riwayat yang lain, min tariqil Ghanawi an Ibni Abbasin, ya, ini annahum an-nasara, ini orang Nasrani, ya, kama nukila an Ibni Abbas. Jadi disebutkan bahwa Raja Rum, ya, Malikun Nasara dan bala tentaranya, mereka menyerang Bani Israel wa qatalu muqatilatahum wa sabbu dzurriyatihim, ya. Jadi mereka membunuh, ya, keturunannya. Wa ahraqut Taurah, kemudian membakar kitab Taurat. Wa kharrabu Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis itu dihancurkan, ya. Wa qadhafu fihi al-jif, dan dilemparin pakai bangkai. Wa dhabahu fihi al-khanazir, dan di sana disembelih celeng, ya. Apa celeng bahasa Indonesianya, Pak? Walam yazal Baitul Maqdis khuraban hatta banahu al-muslimun fi zaman Umar. Jadi riwayat yang lain menyebutkan bahwa Al-Aqsa itu baru terbangun, ya, ketika zaman Umar. Sebelum-sebelumnya itu sudah dihancurkan, ya. Jadi mereka juga saling berantem, ya. Ini riwayat yang menyebutkan bahwa Raja Romawi itu, Rum, ya, sekarang Istanbul itu, dulu juga sering bentrok dengan orang Yahudi, ya, di Baitul Maqdis, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan 114 masih berlanjut. Lahum fid dunya hizzun. Bagi mereka ini yang menghalang-halangi orang mendatangi masjidnya Allah, fid dunya hizzun. Dia akan dihinakan di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka nanti di akhirat adalah siksa yang dahsyat, ya, yang azim, ya. Wa huwa adzabun nar. Maksudnya di sini adalah dengan diazab di neraka. Jadi ini ayat yang 114 berbicara tentang tadi kaitannya larangan atau bentuk kezaliman, ya, kaitannya dengan orang non muslim yang memasuki masjid atau melarang melakukan ibadah. Di sini sama, ya. Ketika disebutkan non muslim bukan berarti hanya yang tidak beriman, tapi juga tadi, ya, al-Yahud dan an-Nasara itu masuk dalam kategori itu. Karena salah satu tafsir yang menyebutkan bahwa Baitul Maqdis pun tidak luput dari konflik yang sama kaitannya dengan larangan untuk beribadah di dalamnya. Maka keduanya ini disebutkan di ayat ini, lahum fid dunya hizzun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Artinya memang kita pun dituntut untuk menghormati, Pak, ya, tempat ibadah yang lain. Walaupun mungkin tidak satu akidah, ya, tidak satu akidah. Jadi munasabatnya dengan 113 ini bisa kita lihat bagaimana konflik, ya, konflik di antara mereka pun ada, ya. Konflik beragama di antara mereka pun ada. Bahkan sampai merobohkan bangunan tempat ibadah pun mereka lakukan. Justru di zaman Islam, ya, di zaman sahabat Umar, itulah kemudian Al-Aqsa atau Baitul Maqdis itu mendapatkan tempat yang layak, ya, artinya dilindungi. Bahkan kalau kita pernah melihat ketika ada yang berkonflik di Baitul Maqdis itu pun sahabat Umar memutus bahwa meskipun orang Yahudi, ya, ini ceritanya berkonflik dengan orang Islam, ya, orang Islam yang memang agak-agak yang konflik itu, ya, dipikirnya Umar akan membelakan agama, bukan membela atas nama kebenarannya. Ya, kemudian dia berkirim surat kepada khalifah yang intinya minta keadilan, karena dia merasa oknum tadi itu menzalimi, ya, hak dia,
ya, hak dia. Itu pun kemudian diputus oleh sahabat Umar bahwa yang berhak adalah orang Yahudi tadi. Jadi bukan kemudian atas alasan satu agama kemudian kesalahan itu dibela. Poinnya di situ ya. Bukan karena alasan satu agama kesalahan itu tetap dibela. Artinya apa? Ya, kebenaran itu tetap kebenaran. Di agama manapun tetap benar, kebenaran. Jadi tidak kemudian yang salah itu dibenarkan atau yang benar itu disalahkan. Jadi ini yang menjadi poin di 114 ya. Selain tadi tentang menyinggung kaitannya dengan hukum memasuki masjid ya bagi non muslim. Artinya ini juga bisa menjadi wawasan bagi kita, barangkali ada beberapa masjid ya, mungkin tempo hari Masjid Istiqlal didatangin Obama waktu itu ya, yang tidak nyaman mungkin mengatakan, loh ini non muslim kok masuk masjid, gimana? Itu kita bisa mendudukkannya dengan melihat tadi ya, bahwa kalau menurut mazhabnya Abu Hanifah ya boleh-boleh saja. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang penting ya ngikutin aturan gitu ya. Tapi tidak kemudian mutlak haram. Tetapi kalau Imam Malik memang total tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i tadi jelas yang tidak boleh hanya ketika memasuki Masjidil Haram. Makanya kalau Bapak Ibu pernah haji atau umroh itu hanya disebutkan ya khusus hanya orang Islam kan gitu kan, batas tanah haram. Ya karena ngikutin pendapat ini. Ya. Dan itu sebenarnya sudah selesai ya, sudah selesai. Ya, kadang kita saja yang karena belum tahu akhirnya menganggapnya itu bermasalah. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan 113, 14. Ya, silakan. Ya. Ya. Kalau konteksnya di zaman Nabi itu ya, kaitannya di 113 Pak ya. Ini sudah definitif bahwa Nasrani yang dimaksud adalah Najron Pak. Najron. Tadi yang kita sebutkan kalau lokasinya sekarang ya perbatasan Saudi dan Yaman. Jadi saya juga nggak tahu ya, informasinya di daerah situ ya. Artinya ya tidak jauh-jauh. Bukan Ethiopia misalkan gitu ya. Bukan Ethiopia. Jadi maksudnya ayat ini adalah Yahudi yang Nasrani yang di sana. Ya, Nasrani yang ada di Najron. Ya. Jadi tidak kemana-mana ya. Artinya memang kadang ayat itu terkait dengan kejadian tertentu ya. Makanya tadi itu disebut sebagai sabab nuzul itu dalam ranah yang lainnya. Ketika ada satu peristiwa, jadi peristiwa itu kemudian turun ayat, lah itu peristiwanya menjadi sabab nuzul statusnya ya. Statusnya menjadi sabab nuzul ayat. Jadi ada peristiwa kemudian direspon oleh ayat gitu ya. Nah, tetapi tidak semua ayat punya sebab nuzul, itu Pak Jesa. Ya, makanya nanti kita harus jeli juga agar tidak salah ketika memaknai ayat ya, tidak salah ketika menafsirkan satu ayat. Karena seringkali ada kasus-kasus tertentu yang itu nanti tidak bisa dilepaskan dari sebab nuzulnya. Ya, ini misal nih, belum kita baca ya, di 115. Ini kalau kita melihat walillahil masyriqu wal maghribu fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Ini nanti kalau yang tidak faham sebab nuzulnya dianggap bahwa orang sholat dalam kondisi normal itu boleh ngadep kemana saja. Nah gitu. Ini kalau kita tidak melihat tafsirnya ya, tidak melihat sebab nuzulnya, walillahil masyriqu wal maghrib. Bagi Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, maka akan engkau temukan wajhullah. Nah, ini ada yang memahaminya sholat itu ya tidak harus, kalau kita kan ke barat, gampangnya ke barat lah. Miringnya berapa derajat lah itu nanti urusannya lain itu ya, urusan yang lain. Jadi kayak gitu. Jadi nanti harus dilihat ini ya, sebab nuzulnya itu ada yang menyebutkan ini kaitannya dengan yang dikutip oleh Syekh Nawawi di sini kaitannya dengan perpindahan kiblat. Tapi dalam
riwayat yang lain, sebab nuzul ayat ini adalah kaitannya dengan suatu saat, dulu kan belum ada kompas Pak ya, belum ada penerangan jalan. Suatu saat Nabi itu berserta rombongan. Waktunya sholat, kalau gelap kan nggak tahu nih, timur, barat, selatan, utaranya nggak ngerti. Akhirnya masing-masing ijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Ya. Perasaan kan gitu, perasaan saya kiblat itu ke sana, ditandain lah semua. Jadi nggak ada yang kompak nih ya, ada yang ngadepnya ke utara, ke timur, ke selatan kan gitu. Besoknya baru dilihat, wah ternyata salah ketika terang. Nah gitu. Nah ayat ini di riwayat yang tadi ya, sebab nuzul yang saya katakan terkait dengan orang yang sholat karena tidak tahu arah, akhirnya istihad dengan semampunya gitu ya. Nah itu kemudian direspon dengan ayat ini, bahwa tidak masalah gitu. Artinya tidak masalah itu tidak perlu diulang Pak. Nah ini pelajarannya bagi kita adalah, kalau kita sudah usaha nih, misalkan Pak Jisa sering keluar kota yang di pedalaman, kompasnya lagi hang, kemudian mau ngarahin kiblat ini kemana nih arahnya. Nah, kalau tidak bisa, tidak fungsi semua, kemudian kita sudah usaha nih, udah usaha. Saya yakinnya kok setelah usaha ke sana kemari, karena malam kan nggak ada matahari ya, yakinnya saya ke kiblat itu ke sana, ke utara. Ke utara itu untuk menyederhanakannya. Ternyata utara yang kita anggap kiblat itu bukan kiblat. Setelah pagi ternyata itu utara, bukan ke barat. Nah, kalau kasusnya begitu tidak perlu diulang, Pak. Gitu maksudnya ya. Bukan berarti kayak gini sudah jelas kiblat ke sana, kita iseng ngadepnya ke selatan. Nah, gitu. Ini yang nggak boleh gitu, Pak. Jadi tidak bisa kemudian menggunakan ayat walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Salah. Pemahaman ayatnya salah. Kenapa? Sabab nuzulnya tidak begitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi nanti ada ayat-ayat yang memang harus difahami ya. Ada enggak sabab nuzulnya, latar historisnya gitu ya. Karena ini menyangkut erat dengan agar ayat ini kita pahami tidak missing gitu ya, tidak missing. Walaupun tidak semuanya ada gitu ya, tidak semuanya ada. Makanya selalu kalau kita baca tafsir, beda dengan terjemah ya, tidak disebutkan di situ Pak sebab nuzulnya. Kecuali nanti Bapak beli misalkan Al-Quran plus asbabun nuzul, nah itu mungkin ada beberapa cantumkan. Tapi kalau hanya terjemah saja biasanya tidak disebutkan. Nah ini potensinya orang salah itu cukup besar. Ya, cukup besar. Makanya kita tidak bisa mencukupkan diri dengan terjemahan. Ya, tidak bisa. Jadi terjemahan itu hanya ya sedikit ya alat bantu saja untuk memahami Al-Quran, tapi jangan sekali-kali mengambil kesimpulan langsung dari terjemahan tanpa terlebih dahulu kita konfirmasi. Takutnya ada sebab nuzul yang berbeda yang itu tidak kita ketahui. Saya kira begitu, Pak Isa. Yang lain mungkin? Ya. Ya. Yang jelas sudah ada, Pak ya. Zaman Nabi itu sudah ada. Makanya koloninya ya, tempatnya itu ya tadi di Najran itu. Yang di Arab ya, yang Arab lama di Najran itu. Oh gini, kalau Bapak bicara tentang Nasrani di Eropa, jalurnya bukan dari situ. Kan Romawi juga sudah Nasrani, Pak. Rom yang Istanbul sekarang, itu kan Nasrani dulu. Jadi yang disebutkan tadi yang riwayat Ibnu Abbas menghancurkan Baitul Maqdis itu raja dari Romawi. Kan ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Ya kan? Yang masih bertahan kan yang Vatikannya. Yang Timur kan sudah hancur. Ya, yang Romawinya kan sudah. Nah, mereka jalurnya dari sana. Kalau yang dari baratnya dari sana. Nah, nanti masuknya lebih tepatnya nanti lewat sebenarnya kalau dalam sejarah lamanya itu Spanyol, Pak ya. Dari Spanyolnya itu. Jadi sana nanti ketemu persinggungan dengan Islam ya Spanyol. Itu masuk ke sana ya. Tapi sudah lebih dulu berkembang ke sana. Jadi kalau dikatakan sudah ada, sudah. Ya.
Ya karena sama ya, ketika Al-Quran turun, tadi yang kita singgung di Al-Bayyinah itu, ya memang komunitas itu sudah ada. Bahkan di Madinah ya, kalau sekarang kan sudah tidak ada, klan Yahudi sudah tidak ada. Dulu masih ada, Pak. Karena mereka itu hidupnya kan nomaden ya, berpindah-pindah. Sementara di Madinah itu kan ada sumber air. Ya, itu mereka biasanya akan tinggal di tempat yang ada airnya. Ya, sama ya. Tempat yang ada airnya, karena ada airnya berarti ada kehidupan gitu dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa di zaman Rasulullah sudah ada komunitas non muslim itu yang sudah berdampingan, jadi tidak ada masalah. Makanya kan ada ayat surah Al-Kafirun dan yang lain itu kan menunjukkan bahwa toleransi yang didengungkan orang sekarang itu bukan teori, dulu sudah berdampingan ya, dulu sudah berdampingan. Nabi biasa saja, tidak ada masalah. Bahkan Nabi itu punya mertua loh Pak, yang Yahudi. Ya. Yang kemarin kita baca yang di ayat berapa itu? Itu Sofiyah ya, Sofiyah bin Huyai itu, Pak Huyai itu tokoh Yahudi Madinah. Nah, itu tidak ada Pak riwayat Nabi kemudian memaksa mertuanya masuk Islam, tidak ada. Nggak ada. Ya. Ya, Sofiyah bin Huyai ya. Ini Huyai bin Akhtab itu tokoh Yahudi, tokohnya Yahudi. Ya. Itu tidak ada yang dipaksa oleh Nabi untuk masuk Islam. Artinya apa? Ya biasa saja. Biasa saja, tidak ada masalah. Makanya ketika kita membaca ayat dan yang lain itu memang realita waktu itu seperti itu. Seperti itu. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Pak Rahman mungkin? Masih ada? Ya. Zaman Nabi. Ya sudahlah, kan mereka butuh tempat ibadah. Tindakan Nabi, ya nggak apa-apa. Kan kasusnya beda Pak, nggak kayak sekarang. Dulu zaman Nabi nggak seperti sekarang. Maksudnya semangat keberagamannya juga berbeda. Ya, kalau Bapak pertanyakan maksudnya dalam konteks sekarang mungkin ya ada perbedaan ya, ada perbedaan. Maksudnya perbedaan gini, yang dibangun juga ya belum sekompleks sekarang. Masalahnya belum sekompleks sekarang. Tetapi kalau masalah tempat ibadah itu pasti ada. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan ketika tadi hadis di ayat 113 orang Yahudi Najran itu kan datang ke Madinah, Pak. Nasrani Najran itu ke Madinah. Nabi itu ngasih tempat kesempatan untuk beribadah. Coba. Ini yang nggak baca mungkin kaget-kaget kan? Dikasih tempat kesempatan di Madinah untuk beribadah. Jadi kurang welcome apa Rasul itu? Itu. Ya tapi ya tadi ya konfliknya masih sebatas itu. Mereka berdebat di antara mereka sendiri. Kan gitu. Artinya posisi umat Islam sudah setara ya, sudah equal. Beda dengan ketika di Mekah. Di Mekah kan banyak ditindas sama bangsa Arab kan gitu. Tapi ketika di Madinah itu sudah kuat. Makanya kalau kita bicara ayat-ayat tentang peperangan ya, ayatul qital itu semuanya turun setelah fase Madinah. Ya, bukan fase Mekah. Bukan Makkiyah maksudnya gitu ya. Bukan sebelum Nabi hijrah, tetapi turun ketika di Madinah. Kenapa? Ketika di Madinah umat Islam sudah kuat. Makanya ketika posisi Nasrani Najran datang itu mereka ya sama kayak tamu negara gitu ya. Sudah posisinya sudah terhormat. Bukan dalam posisi kucing-kucingan, bukan. Kayak gitu ya. Jadi sudah punya power lah. Ya. Ya artinya eksistensi mereka dihormati oleh Nabi gitu ya. Tetapi kalau itu ditarik dalam konteks sekarang ya ini kemudian ya karena apalagi di negara kita ya kemudian ada muncul SKB berapa menteri itu karena kemudian dalam perkembangannya kan jadi masalah ketika kemudian tidak diatur, itu soal lain ya. Tapi kalau yang dimaksudkan Pak Isa, apakah waktu itu sudah ada pembangunan? Ya sudah ada. Tapi bentuknya tentu tidak seperti sekarang gitu ya. Tidak seperti sekarang dan jumlahnya juga tidak seperti sekarang kan gitu. Ya karena dulu juga komunitasnya kan itu saja.
Bahkan sekarang di Madinah pun orang Yahudi sudah tidak ada, kan gitu. Sudah tidak ada. Itu kan perkembangan sekarang. Dulu juga masih ada. Gitu. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan di 115 ya. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Jadi ini untuk perwakilan saja Pak ya, bukan berarti hanya timur dan barat, utara selatan bukan. Ya ini untuk memudahkan saya, taglib saja. Ai lahu ta'ala kullal ard. Nah, ini tafsirnya justru lebih jelas lagi bahwa keseluruhan arah, bukan keseluruhan arah, seluruh bumi itu. Fa in mana'tum an tusallu fil masjidil haram awil masjidil aqsa. Ya. Misalkan ini. Kalian dilarang untuk beribadah sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Nggak usah berkecil hati kan gitu. Faqad ju'ilat ya lakumul ard kullaha masjidan. Jadi Allah sudah menjadikan bahwa seluruh muka bumi itu ya masjid. Artinya bisa dipakai ibadah. Kecuali Pak, nanti jangan ibadah di kamar mandi. Kan bumi juga Ustaz. Iya, tapi bukan begitu. Jadi semua di permukaan bumi itu ya bisa dipakai untuk beribadah dimanapun, kecuali tempat-tempat yang kotor ya. Ayat ini menegaskan itu. Fa ainama tuwallu, dimanapun kalian mengarahkan wujuhakum, tafsirnya ya, mengarahkan wajah kalian fis sholati, untuk melaksanakan sholat, bi amrihi fathamma ay hunaka. Ya, ini sudah nggak dipakai bahasa fathamma. Maka di sanalah wajhullah, kalian akan temukan wajahnya Allah. Kiblat maksudnya di sini ya. Kama qalahu Mujahid wa quri'a bi fathit ta. Aja membaca dengan fathah ta ya. Wallam fa inama tawajjahu ilal qiblah fa thamma maradatillah. Kamu akan temukan keridhaan Allah di sana. Jadi ditafsirkan wajhullah itu maradatillah, bukan wajahnya Allah. Ini kadang juga jadi masalah ya. Wajah kemudian ditakwil. Masa Allah sama dengan kita punya wajah? Ini masalah akidah nih ya, kaitannya dengan tafsir yang sejenis. Wajah, kemudian tangan dan yang lain, itu juga sering jadi persoalan. Ai innallaha wasi'un alim. Jadi Allah itu maha luas ya, dengan rahmatnya untuk siapapun bisa beribadah. Alimun maksudnya adalah maha mengetahui bimasalihihim, terkait dengan kemaslahatannya, wa a'malihim, dan amal segala amal perbuatannya. Ini sama kalau kemarin waktu pandemi ya, kita tidak bisa ke masjid, ya sholat di rumah. Ya sama, pakai ayat ini kan bisa. Walillahil masyriqu wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi karena alasan tertentu bisa. Nah, tapi yang dikutip dalam 115 ini sebab nuzulnya adalah kaitannya dengan tahwilul mu'minin al-istiqbalil qiblah ya, Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Jadi kita ketahui bahwa dalam sejarah awal Nabi itu pernah berkiblat ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa maksudnya gitu Pak. Makanya dulu orang Yahudi Madinah itu seneng. Wah ini sama nih, sama dengan kita kan, kiblatnya sama. Ya, kiblatnya sama. Tapi kemudian Nabi beberapa kali memohon kepada Allah agar kiblatnya itu dipindah, pengennya ke Ka'bah. Nah, ini juga riwayat perpindahan Ka'bah, kiblat maksudnya. Kalau Bapak pernah ke Masjid Qiblatain, itu kan yang riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah sholat di tengah sholat zuhur dalam satu riwayat ya. Kemudian turun ayat agar kiblatnya dipindah ke Masjidil Haram ya, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, ini juga jadi pertanyaan, di tengah sholat gimana pindahnya itu? Kalau misalkan berbalik arah, berarti kan imamnya jadi di belakang nih, Pak Rahman. Ya. Berbalik arah itu imam jadi ke belakang. Misalkan di sini, misalkan ke sana Masjidil Aqsa, sana Ka'bah. Kalau berbalik otomatis imamnya di belakang kan? Tinggalan. Nah, ini tafsirnya ada yang mengatakan bahwa itu khususiat juga ya. Hanya khusus buat Nabi waktu itu ya.
Ada yang mengatakan ya buminya seperti dibalik gitu ya. Seperti dibalik. Ya ini wallahu alam. Intinya bahwa kiblat itu pernah beralih ya. Artinya dari Masjidil Aqsa kemudian berpindah ke Masjidil Haram ya. Ini yang awalnya orang Yahudi tadi senang, kemudian kencang lagi pertentangannya ya. Merasa dianggapnya Nabi itu ya modus saja kan untuk diterima di Madinah ke Al-Aqsa, kemudian habis itu ke Masjidil Haram. Tapi ayat 115 ini satu riwayat menyebut bahwa ini merupakan ayat yang terkait dengan perpindahan kiblat. Di kalangan internal umat Islam ya mungkin ada yang bingung ya, ada yang bingung lah ini gimana kok kiblat pindah-pindah gitu ya. Makanya di sini disebutkan bahwa perpindahan kiblat itu sebenarnya bukan laisat qiblatan li dzatiha. Jangan dilihat dari aspek zatiyahnya ya, zatiyahnya. Kadang orang kan melihat menyamakan bahwa ke Ka'bah itu yang dilihat hanya batunya ya. Jangan dilihat batunya. Bal innallaha ta'ala ja'alaha qiblah ya. Fa in ja'alal Ka'bah qiblatan. Tapi itu ya sebenarnya bentuk ketentuan Allah saja, Pak. Untuk mengatur bahwa biar satu titik saja. Kalau mau diperjelas ya. Artinya bukan karena fisik batunya ya. Ini nanti ada yang mengkiaskan lah. Kalau kemudian yang lain menyembah berhala, bukannya umat Islam juga nyembah batu katanya. Bukan itu maksudnya. Itu hanya untuk menyatukan arah. Ya. Fala tunkiru lidzalika ya. Li'annahu ta'ala yudabbiru ibadahu kaifa yurid. Ya, karena Allah memang berkehendak untuk mengatur bagaimana beribadah itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Gitu. Jadi setelah diarahkan satu titik, ya semua akan mengarah ke situ. Yang di arah timur, dari timurnya Ka'bah berarti ke barat. Dari arah barat ke timur dan seterusnya. Jadi itu nanti yang menjadi titik sentral atau kiblat. Maka istilahnya adalah kiblat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Makanya kita berada di sebelah timur, ya kan? Timurnya Ka'bah berarti arahnya ke barat. Nanti yang di arah barat arahnya ke timur. Jangan menjadi orang di Suriname, Pak ya. Saya ada kawan di sana. Jadi karena dulu transmigrasi dari Jawa, Pak Haji Azhar. Jadi karena di Jawa itu kiblatnya ke barat, sudah di sana masih ke barat ya. Nggak mau ngarahin yang benar itu. Itu masih ada, Pak. Jadi karena alasan itu. Tapi yang sudah terbuka bahwa posisi Suriname itu kan masuk Amerika sekarang ya. Ya, itu kan beda dengan di sini. Kiblatnya bukan ke barat lagi. Tapi karena dulu dia membawa persepsi di Jawanya, ya, udah di sana masih ke barat, ya salah. Gitu loh. Ya, arahnya ya seperti kita bebas mengarah kalau ada di sekeliling Ka'bah ya. Kalau sebelah timur ke barat, utara ke selatan, sebenarnya bebas di situ. Jangan juga nanti umroh, ini baratnya mana nih, nyari barat lagi. Sudah nggak berlaku di sana. Sudah di titik sentral gitu ya. Jadi itu yang salah. Makanya kembali lagi, kalau sudah ikhtiar mencari kiblat, kemudian ternyata salah, ya sudah. Ya sudah, artinya tidak perlu diulang gitu loh, Pak. Yang penting sudah berusaha nyari. Gitu. Sudah berusaha nyari. Dalilnya di ayat itu tadi. Jadi bukan kemudian sudah jelas, kemudian kita rubah-rubah. Itu yang salah. Jadi yang benar adalah tadi. Ini ayat bisa dipakai ketika emergensi. Ya, ketika sudah mencari, tetapi tidak dapat, maka kita bisa mengarah yang kita yakini itu kiblat. Misalkan itu salah ya, tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang. Gitu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Yeah. Ini jadi perdebatan, Mbak ya, antara ainul kiblah dan arah jihadul kiblah itu juga jadi perdebatan. Ada yang kemudian menganggapnya yang penting tadi, kalau sebelah timur ke barat, barat ke timur, selesai. Jadi tidak harus persis. Nah, gitu. Rasul kiblah kan biasanya kan sering. Yang akibatnya ada beberapa masjid yang akhirnya kiblatnya dimiringin. Itu ya. Ini kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin dulu Imam besar Istiqlal itu marah-marah itu kalau dengar ada masjid
karena kiblatnya kurang pas dimiringin, Pak, atau dibongkar. Ya. Kata beliau, namanya mengarah itu ya mengarah saja, tidak harus persis. Mantapnya udah ya. Jadi mengarah itu sudah cukup. Tidak harus persis sama gitu ya. Gitu. Ya, tapi sebagian menganggap enggak harus persis. Lah, ini kan repot sudah menyatukan dua pendapat ini. Alasan beliau adalah daripada bongkar masjid, satu, kalau itu dibongkar. Atau kalau enggak, misalkan yang tadinya bagus begini jadi miring ke sana. Satu lucu, kedua kan banyak tempat mubazir, Pak. Aku pakai gitu ya. Itu yang beliau tidak setuju. Ya terserah Pak Isa mau milih yang mana gitu ya. Kalau saya pribadi ya milih yang gampang saja lah. Mengarah sudah cukup. Karena ada pendapat juga, saya nggak tahu, lupa ya imam siapa yang kebetulan beliau kutip, ya yang dipakai yang mengarah ada. Mengarah, jihad itu sudah cukup. Jihad itu sudah cukup. Ya. Kalau ini kan tidak mengarah, ini tambah bisa, mungkin bisa salah ini ayat tadi itu. Arah kiblatnya bisa salah. Jadi kembali lagi misalkan ada polemik seperti itu ya ada bukunya kecil itu ya, Al-Qiblah fi Dhaw'il Quran was Sunnah ya. Jadi dalam perspektif Al-Quran dan hadis ya, bagaimana kiblat itu sebenarnya seperti apa. Nah, apalagi biasanya yang dipakai itu basicnya adalah Google ya. Itu belum nolak banget itu. Jadi Google itu tidak bisa dijadikan dalil ya, gitu. Jadi Google itu bukan dalil. Dalil nas itu ya Quran, hadis, ijma, qiyas gitu ya. Kalau Google tidak bisa pakai dalil. Walaupun ditarik, maksudnya teknologi sekarang itu kembali lagi perdebatan, Pak ya. Ada yang persepsinya masih seperti itu. Ya kalau memang nasnya mengatakan demikian, kenapa kita paksakan gitu ya. Tapi sebaliknya ya enggak bisa. Ini kan ilmu pengetahuan. Ya terserah nanti Bapak mau milih yang mana. Ya. Yang jelas ranah-ranah khilafiyah itu cukup terbuka ya dalam diskusi keilmuan ya. Ya. Tinggal nanti mana yang lebih maslahat gitu saja. Ya. Jangan juga nanti gara-gara kiblat kemudian berantem, sementara yang tidak sholat tidak pernah kita urusin kan gitu. Ini kan seringkali begitu ya. Hal-hal sepele kemudian jadi masalah, padahal ada yang lebih besar dari itu tidak pernah tersentuh dakwah yang kita lakukan. Saya kira itu kalau masalahnya arah ya, arah kiblat. Masih ada? Ya. 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 Pertanyaannya, kita sebagai makmum gimana gitu? Apa mau oposisi gitu? Bikin kiblat sendiri. Ya. Jadi gini, Pak. Ya. Kalau misalkan masih ketemu begitu ya, kita ngikutin yang ada aja. Yang ngikutin yang ada. Maksudnya yang ada begini. Kalau posisinya begini ya, ini kan sudah nih, udah lurus semua nih. Kemudian imamnya agak miring ya, biarnya imamnya agak miring. Misal agak miring. Jadi jangan Bapak ikut-ikutan miring, nanti sebelahnya kena nanti. Kalau imam miring masih ada space-nya kan gitu. Kita ikutan miring kasihan sebelahnya. Nah ya, gitu loh. Jadi saya kira kita kembali yang tadi ya. Ya. Kecuali misalkan jaraknya itu 2 meter makmumnya itu mau ya silahkan. Tapi saya kira kembali lagi, masalah jihad itu tidak perlu diperdebatkan ya, karena memang ini ya bagian dari ranah khilafiyah sekali lagi ya. Tidak perlu kemudian kita persoalkan terlalu jelimet. Nanti jadi pusing sendiri gitu ya. Ujung-ujungnya kok ribet banget ya beragama itu ya. Padahal kalau kita ingat sabda Nabi itu kan yassiru wala tu'asir, suruh mempermudah. Bukan berarti yang nyari yang mudah-mudah, Pak ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian hal-hal yang sebenarnya bisa dikompromikan itu justru jadi persoalan yang seolah-olah berat padahal bukan. Ya. Tapi sekali lagi kita harus tahu alasannya ya, tahu alasannya. Jangan sampai kemudian nanti ngaco juga. Akhirnya semuanya boleh, ya. Enggak juga. Jadi masing-masing ada syarat dan ketentuan. Saya kira itu. Masih ada? Ya. Cukup saya kira ya. Pak Rahman, tidak ada?
Cukup ya. Baik. Jadi sebagai kalam akhir ayat 115 ini yang walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Ini menurut Ibnu Abbas adalah sebagai jawaban ya. Jawaban penolakan ya terkait dengan pengingkaran orang Yahudi ya. Orang Yahudi. Jadi sekali lagi singgungan Al-Qur'an di masa turun itu selalu kalau ahlul kitab ya, kalau tidak Nasrani Yahudi. Itu saja ya. Jadi sekali lagi biar kita juga tahu bagaimana latar historis ayat itu turun, kemudian seperti apa prakteknya waktu itu, dan kalau kita tarik dalam konteks sekarang pemahamannya seperti apa. Nah, tadi kita sudah ulas bahwa dari ayat 115 kita bisa menggunakan ayat ini kalau dalam kondisi emergensi, walaupun di awal turunnya dulu sebab nuzulnya kaitannya dengan perpindahan kiblat. Saya kira itu menjadi catatan. Semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari, kita telaah pada pagi ini bisa menambah pemahaman kita terkait makna atau tafsir daripada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.